Saimi Simorangkir. Saksi dulu. Saksi dulu. Siapa? Hendra Samuel Simorangkir atau Saimi Simorangkir, kemudian Lestiani. Baik, silakan. Lesti Kejora. Di podium, waktunya 10 menit, nanti bisa ditambah jika ada tanya jawab dari para pihak termasuk majelis hakim. Yang mulia, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang saya muliakan, dengan hormat saya Hendra Samuel Simorangkir, atau yang dikenal secara profesional sebagai Saimi Simorangkir. Dengan ini saya ingin menyampaikan pernyataan tertulis dalam kapasitas saya sebagai saksi dari para pemohon untuk memberikan keterangan mengenai praktik, permasalahan, serta ketimpangan hukum yang saya pernah alami sebagai penyanyi profesional dan pencipta lagu. Saya adalah seorang pelaku pertunjukan yang telah berkarya lebih dari 2 dekade, serta mungkin dikenal publik sebagai, di waktu yang lalu sebagai mantan atau pendiri dan vokalis utama grup musik band Krispatih. Saya turut membesarkan nama grup tersebut dan menjadi bagian penting dalam perjalanan berbagai lagu yang sampai saat ini dikenal luas oleh masyarakat. Namun saya secara pribadi telah mengalami bentuk ketidakpastian hukum yang sangat meresahkan dan membuat tidak nyaman, yang membuat saya kehilangan rasa aman dalam menjalankan profesi saya sebagai penyanyi. Jauh sebelum ada masalah ini berlangsung, pada awal perjalanan saya sebagai penyanyi solo, setelah saya dikeluarkan secara sepihak dan tidak lagi menjadi bagian dari grup band musik Krispatih, saya pernah dilarang secara lisan untuk menyanyikan lagu-lagu Krispatih, kecuali jika saya membayar 5 juta per lagu. Larangan ini disampaikan oleh pihak band Krispatih yang saya duga kuat dilakukan atas permintaan Saudara Badai sebagai pencipta utama lagu-lagu tersebut. Situasi ini semakin rumit ketika Saudara Badai sendiri keluar dari band Krispatih. Setelah tidak lagi menjadi bagian dari grup, Saudara Badai justru melayangkan somasi kepada band Krispatih. Dan secara terbuka melalui media sosial dan pemberitaan nasional menyatakan larangan terhadap Krispatih dan juga saya secara pribadi untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaannya. Larangan ini tidak hanya disampaikan secara informal tetapi kemudian ditindaklanjuti melalui pertemuan langsung, di mana Badai menyodorkan draft perjanjian tertulis kepada manajemen saya dan kepada pihak band Krispatih. Inti dari perjanjian tersebut adalah bahwa apabila saya atau Krispatih ingin menyanyikan lagu-lagu tersebut, maka masing-masing diwajibkan untuk membayar kontribusi sebesar 10% dari honorarium atau pendapatan off-air yang diperoleh dari pertunjukan yang membawakan lagu-lagu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tafsir mengenai adanya kewenangan untuk melarang orang lain, termasuk saya pihak yang punya jasa turut membesarkan dan mempopulerkan lagu, berasal dari Saudara Badai sendiri, dan bukan merupakan kesepakatan kolektif ataupun hasil mekanisme hukum yang pasti. Jujur saya secara pribadi tidak pernah menyetujui ketentuan tersebut dan memilih untuk tidak menindaklanjutinya. Karena saya meyakini dan sangat yakin bahwa posisi saya sebagai pelaku pertunjukan yang sejak awal mempunyai jasa dan telah membesarkan dan merekam lagu-lagu tersebut secara sah, tidak seharusnya diperlakukan seolah-olah tidak memiliki hubungan hukum
atau kontribusi apapun terhadap karya-karya tersebut. Padahal, yang mulia, majelis hakim yang terhormat, suara saya adalah versi yang masih digunakan dan diperdengarkan di berbagai platform, radio, mall, swalayan, hingga hari ini. Saya adalah bagian dari rekaman asli yang membuat lagu-lagu tersebut dikenal dan dicintai masyarakat. Saya memahami bahwa dalam praktiknya untuk membawakan suatu lagu dalam suatu pertunjukan tidak diperlukan izin langsung dari pencipta. Karena royalti atas pertunjukan tersebut akan dibayarkan oleh penyelenggara kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sesuai mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa saya sangat menghormati hak dan peran para pencipta lagu. Karena kebetulan yang mulia saya juga menciptakan lagu. Saya juga sangat mendukung keadilan yang layak bagi para pencipta. Karena saya juga seorang pencipta. Namun polemik ini telah bergeser dari ruang keadilan menuju dominasi sepihak, di mana pelaku pertunjukan atau seorang penyanyi seperti saya yang secara sah berkontribusi membesarkan lagu justru bisa dilarang atau bisa dibatasi secara sewenang-wenang oleh pihak yang merasa memiliki hak atas lagu tersebut. Kami para penyanyi sangat menyadari dan sangat-sangat mengakui bahwa keberhasilan kami, karir kami dalam dikenal luas oleh masyarakat tentu tidak lepas dari kekuatan lagu yang kami bawakan, lagu yang diciptakan dengan sepenuh hati oleh para pencipta. Itu harus kami akui. Namun dengan munculnya berbagai persoalan hukum seperti yang banyak teman-teman alami, saya merasa seolah-olah peran dan jasa kami sebagai penyanyi dalam membesarkan lagu dari nol hingga diakui dan dikenal banyak masyarakat sama sekali seperti tidak diakui jasa kami. Lagu yang kami hidupkan melalui suara, emosi, kini menjadi sumber ancaman hukum. Seolah-olah kontribusi kami tidak pernah ada. Padahal tanpa kami yang menyanyikan dan mempopulerkannya, lagu-lagu itu mungkin tidak akan pernah mencapai hati publik sebagaimana yang terjadi hari ini. Jangan berpendapat, ya itu kan kesimpulan saudara. Kalau saksi hanya yang dialami saja. Iya. Bisa saya teruskan yang mulia? Bisa, tapi waktunya tinggal 2 menit. Saya tidak bisa membayangkan sebagai orang yang turut membesarkan grup musik dan karya-karyanya, saya justru dilarang membawakan lagu-lagu tersebut karena kesenjangan atau permasalahan pribadi antar perorangan. Permasalahan ini kemudian digiring ke ruang publik, di mana pihak-pihak tertentu menggaungkan bahwa untuk membawakan dan mempertunjukkan lagu harus ada izin langsung dari pencipta. Hal ini tentunya sangat tidak adil, terutama bagi pelaku pertunjukan di seluruh Indonesia yang bahkan tidak memiliki hubungan atau akses langsung terhadap pencipta lagu tersebut. Padahal saya sendiri yang mulia, yang juga merupakan pencipta lagu, justru sangat merasa bangga dan terhormat apabila lagu saya dinyanyikan oleh orang lain, termasuk oleh masyarakat luas hingga berbagai daerah di Indonesia. Masalah pribadi di antara individu-individu yang sebelumnya bekerja sama dalam satu karya telah berubah menjadi kekacauan struktural dalam ekosistem musik. Dan hal ini menimbulkan resiko yang lebih besar bahwa para pelaku pertunjukan lain seperti gitaris, pianis, saksofonis, drummer, bahkan backing vokal
yang merasa memiliki kontribusi terhadap karya tertentu nantinya dapat berakibat melarang satu sama lain dan menuntut hak secara sepihak. Jika hal ini dibiarkan, ekosistem pertunjukan akan berubah menjadi arena saling membatasi, alih-alih kolaborasi. Saya mengalami langsung bagaimana sebuah tafsir sepihak dari mantan rekan kerja dapat berubah menjadi pembatasan dan ancaman terhadap kebebasan saya sebagai penyanyi. Ini adalah bentuk nyata dari hilangnya jaminan rasa aman untuk melaksanakan profesi secara sah dan merupakan bentuk kerugian konstitusional yang nyata sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Khususnya hak atas kepastian hukum yang adil serta hak untuk merasa aman dalam menjalani kehidupan sebagai warga negara dan profesional. Hakikatnya, sekali lagi saya ulang yang mulia, hakikatnya hampir semua lagu membutuhkan kerja kolektif, kerjasama dari berbagai pihak. Musisi, penata musik, produser, backing vokal, penata suara, kru, untuk bisa selesai diproduksi dan dikenal publik. Jika hak eksklusif atas lagu ditafsirkan sebagai kekuasaan mutlak yang dapat membatalkan kontribusi nyata para pelaku pertunjukan, maka bukan perlindungan hukum yang terjadi, melainkan ketimpangan. Saya berharap Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan penafsiran konstitusional yang menjamin kami para penyanyi pelaku pertunjukan dalam kepastian hukum dan perlindungan yang adil, serta menyeimbangkan antara hak pencipta dan hak-hak pelaku yang lain yang telah berjasa dalam menghidupkan karya tersebut. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hormat saya, Hendra Samuel Simorangkir atau Semi Simorangkir. Terima kasih yang mulia. Baik, silakan kembali ke tempat. Dilanjut saksi satu lagi, Ibu Lestiani. Podiumnya di petugasnya mana? Kan ada alasnya. Yang mulia, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, dengan hormat, saya Lestiani, dikenal secara profesional sebagai Lesti Kejora, menyampaikan pernyataan ini dalam kapasitas sebagai saksi dari para pemohon, guna memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan hukum yang dihadapi para pelaku pertunjukan, khususnya penyanyi, dalam pelaksanaan kegiatan pertunjukan musik di lapangan yang kerap kali berujung pada ancaman pidana dan gugatan perdata karena multi tafsirnya ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Sekitar pada tahun 2016 hingga 2018, saya pernah membawakan lagu yang berjudul Bagai Ranting yang Kering yang diciptakan oleh Bapak Yoni Mulyono alias Bapak Yoni Dores. Salah satunya dalam satu acara pernikahan yang diselenggarakan di Subang, Jawa Barat. Lagu tersebut saya bawakan atas permintaan pihak penyelenggara sebagai bagian dari daftar lagu yang telah disepakati.
Video-video dari pertunjukan tersebut kemudian diunggah oleh pihak lain, penonton atau penyelenggara, ke sosial media atau di kanal digital yang dikenal YouTube, serta terdapat beberapa unggahan yang berisikan materi berupa foto saya yang ditempelkan sebagai thumbnail atau cover dari video lagu-lagu ciptaan dari Bapak Yoni Dores. Saya dan pihak manajemen tidak mengetahui atau menyetujui proses unggahan tersebut maupun elemen visual yang digunakan oleh pihak lain. 8 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Maret 2025, saya menerima surat somasi dari kuasa hukum pencipta lagu Bapak Yoni Dores yang menyatakan bahwa saya dianggap telah mempertunjukkan karya cipta tersebut tanpa izin langsung dari penciptanya. Di dalam surat somasi tersebut, saya bahkan dituding telah melakukan pelanggaran ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Tidak berhenti sampai di situ, pada tanggal 18 Mei 2025, saya mendapatkan informasi bahwa Bapak Yoni Dores secara resmi telah membuat laporan polisi terhadap diri saya ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan melakukan pelanggaran hak cipta atas penggunaan lagu ciptaannya tanpa izin. Hal ini menimbulkan perspektif negatif terhadap diri saya, karena dengan adanya laporan tersebut, saya seakan-akan telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta, sekaligus menunjukkan kegamangan norma hukum terhadap pelaku pertunjukan seperti saya. Saya sebagai penyanyi profesional, saya rutin diundang untuk tampil di berbagai acara, pernikahan, konser, pertunjukan panggung, dan kegiatan publik lainnya. Dalam praktiknya, daftar lagu yang saya bawakan selalu disusun atas permintaan dari klien atau pihak penyelenggara acara. Biasanya saya menyanyikan lagu sekitar 6 atau sampai 8 lagu dalam satu pertunjukan, kurang lebih separuhnya adalah lagu milik saya sendiri dan sisanya adalah lagu milik pencipta lain. Bahkan tidak jarang perubahan daftar lagu terjadi secara spontan di tempat atau atas permintaan klien. Pentingnya untuk saya tegaskan bahwa saya tidak pernah mengurus langsung perizinan atau pembayaran royalti atas lagu-lagu yang dibawakan, karena saya sebagai penyanyi profesional, saya hanya menjalankan tugas untuk memberikan jasa tampil atau pertunjukan sesuai kesepakatan dengan pihak yang mengundang saya. Sebagai penyanyi, saya tidak memiliki akses maupun kapasitas untuk mengetahui variabel-variabel komersil yang menjadi dasar perhitungan royalti seperti jumlah penonton, harga tiket, atau skala dan kategori acara sebagai yang dipersyaratkan dalam sistem lisensi yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan. Somasi yang saya terima disertakan laporan pidana yang dibuat oleh pencipta lagu merupakan bentuk nyata dari kekaburan norma dan ketidakseimbangan posisi hukum antara pencipta lagu dan pelaku pertunjukan. Hal ini memperlihatkan betapa lemahnya perlindungan terhadap hak terkait, khususnya bagi pelaku pertunjukan seperti saya, yang sebenarnya hanya bekerja sebagai profesional berdasarkan kontrak kerja dengan penyelenggara acara. Jika penyanyi yang hanya menjalankan tugasnya sebagai pelaku pertunjukan dapat dituduh melanggar hukum pidana hanya karena membawakan lagu populer, maka praktik ini menciptakan kebiasaan buruk bagi dunia pertunjukan dan industri hiburan nasional,
Bahkan dalam kondisi di mana lagu dibawakan secara sah tanpa eksploitasi ekonomi pribadi atas lagu tersebut. Ancaman pidana tetap dapat digunakan secara sepihak oleh pencipta. Dan bahkan sampai saat ini, izin yang mulia, saya masih digantung sebagai terlapor dan itu sangat berdampak negatif sekali kepada saya selaku. Ini tambahan ya? Betul Pak, ini tambahan, izin sekali Pak. Saya juga ingin kejelasan. Di media saya mendengar bahwa saya akan dihadirkan sebagai saksi atau dipanggil atas pelanggaran hak cipta, tapi sampai detik ini belum ada kejelasan. Jadi saya mohon sekali bantuannya untuk kasus saya ini terkhusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Lesti tidak punya lagu yang dicipta sendiri ya? Di situ duduk dulu. Punya lagu ciptaan sendiri tidak? Punya Pak. Seperti apa lagunya coba biar kami dengar. Kalau yang lagu lain jangan dinyanyikan, Iya. karena sedang disengketakan kan. Kalau ciptaan sendiri kan boleh. Coba satu bait aja. Angin sampaikan padanya betapa rindu ini menyiksaku. Sungguh Jangan tepuk ya. heningnya malamku bertemankan sepi dan dirundung sedih. Ini judulnya apa? Angin Pak. Angin. Angin. Oh. Kalau Semi yang ciptaan sendiri ketika di Krispati kan ada lagu yang bagus itu. Tapi yang ciptaan Semi sendiri loh. Kebetulan yang di lagu di Krispati saya menciptakan ada beberapa lagu tapi dengan gitarisnya. Tapi memang waktu itu keputusan memang kita pilih supaya tidak ada potensi untuk saling berdebat. Kita pilih lagu yang dituakan di dalam band yaitu Saudara Badai. Yang selama ini tidak pernah dipersoalkan. Yang selama kalau ini Semi menyanyikan. saya merasa tidak pernah dipersoalkan yang mulia karena saya tahu banget lah ini mantan rekan kerja saya Saudara Badai ini hatinya nggak begitu gitu loh. Tapi Ya sudah sekarang dinyanyikan dulu. Yang mana itu lagunya? Yang netral ya. saya lupa lagi lagunya karena udah lama yang mulia. Gimana nanti publik kalau yang menyanyikan saja sudah lupa? Iya, kan saya bisa latihan dulu yang mulia kalau di request. Yang ingat supaya. Oke, yang ingat aja ya. Udah. Baik, cukup. Itu yang mulia Prof. Arif apa? Lagu favoritnya itu. Terima kasih yang mulia. Baik.